Wah keren banget ya, kakak-kakaknya pada dance TikTok. Lucu-lucu juga. Wah lagi hits nih. Aku mau coba cover itu. Oke. Halo Kak Sasa. Halo Kak Mel, tunggu. Hah? Hah? Udah selesai. Tadi Kak Sasa ngapain? Oh, cover dance TikTok. Daripada Kak Sasa kayak gitu, mending Kak Sasa ikut Kak Mel. Udah ikut aja. Sini. Ikut. Sini. Nah, coba Kak Sasa lihat nih, ini di mana? Coba di mana? Di mana? Betul banget. Nah, daripada Kak Sasa tadi cover dance apa Kak? TikTok tadi, lebih baik Kak Sasa gunain tubuh Kak Sasa untuk memuji Tuhan Kak sama adik-adik Joel Kids. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan ya, daripada dance TikTok kayak gitu, mending kita dance buat Tuhan. Setuju semua? Setuju. Ngomong-ngomong Kak, kita belum sapa adik-adik Joel Kids nih. Kita sapa dulu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Melina. Yeay, semangat semua ikut ibadah hari ini. Semangat semua. Yuk Kak Mel ajak semuanya yang masih ngantuk, yang masih tidur, yang masih makan, apalagi main TikTok tadi ya, cover dance gitu, taruh dulu semuanya. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, daripada dance TikTok, lebih baik kita dance buat Tuhan. Oke, setuju semua? Oke. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Jika hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Joel Kids. Hadir Tuhan, jamah kami di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ada Joel Kids semua. Sekarang siapa yang mau bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama pagi hari ini kita mau gunain tubuh kita, mulut kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kebaikannya. Menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya. Ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama sorakan lagu ini, kita mau puji Tuhan dari awal, oke? Semuanya yang belum berdiri, kami lanjut berdiri semua. Semuanya berdiri Kita ya. berdiri sama-sama ya. Hari ini kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kebaikannya. Menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya. Ku
mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Sukacita. Kami mau lihat semua tangannya di atas kepala semua. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorai, kita mau gunain mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bersukacita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama loncat buat Tuhan. Bersukacita karena kebaikannya, menari dan kita mau loncat sama-sama. Tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya, mau tinggikan namamu Tuhan Yesus. Sama-sama ku tinggikan. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Sekali lagi, ku tinggikan namamu. Sama-sama sorakan Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus. Semua tepuk tangan sama-sama. Ada-ada hebat banget ya Kak ya. Keren semua ya Kak. Semangat-semangat semua. Yeay! Oke adik-adik. Yeay! Seru banget ya Kak tadi Seru ya. banget, kita udah bersuka cita sama-sama buat Tuhan. Kita udah bersorak-sorai pagi hari ini. Gimana nih Kak? Kayaknya adik-adik Joel Kids masih semangat-semangat Kak. Setuju banget Kak. Gimana kalau kita sembah Tuhan lagi? Kita sorak-sorai puji Tuhan lagi. Oke, Setuju banget. setuju? Terus siapa yang di sini mau jadi terang buat dunia? Saya. Saya. Yuk sama-sama kita musik. Musik. Ya semuanya yang masih berdiri, yuk semuanya kita aja berdiri ya. Langsung saja berdiri, kita mau sembah Tuhan lagi. Oke. Kita mau tepuk tangan pagi hari ini buat Tuhan. Kitalah Apa Dedek? anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah Kita mau jadi apa? Terang bagi dunia. terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Sama-sama ya. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari. Menyinari apa? Menyinari seluruh bumi, menjadi terang. Menjadi? Betul Menjadi banget. terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Yuk semua kita gerakannya bebas ya Kak Mel ya. Mana Kak Sasa tunjukin gerakan terbaiknya Kak Sasa. Ada Jalkis juga boleh. Keren banget. Kitalah anak pilihan Tuhan, Dipilih untuk apa? dipilih Betul, untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Sama-sama ya. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, Menjadi berkah. menjadi berkah Hebat. bagi orang-orang
Joy, selama ini kamu sama Papa Jack ngapain aja? Kayaknya asik sekali di bengkel. Iya, memang asik sekali Kak Elisa. Aku kagum sama Papa Jack yang bisa menciptakan segala macam. Terus, tugasmu ngapain aja? Aku dikasih aturan sama Papa Jack buat selalu rajin baca kitab. Dimulai dengan Amsal, dan aku dapat sesuatu yang asik banget dari Papa Jack. Kalau aku cerita, kamu pasti pengen deh. Ya cerita aja, kenapa sih? Menurut analisaku, kamu pasti gak selesai baca Alkitabnya. Dan aku tahu kok kamu dapat apa dari Papa Jack. Kemarin aku ke bengkel Papa Jack, jadi aku pasti tahu lah. Dan analisaku pasti bener. Kak Elisa, kok ngejek aku sih? Biar Papa Jack aja yang tahu kalau aku rajin baca Alkitabnya. Kalau sudah tahu aku dapat apa, ngapain nanya lagi? Bleh. Menurut analisaku, kamu pasti tidak bisa menggunakannya. Bisa kok, Kak Elisa aja yang sok bener, sok tahu, sok segalanya. Sudah aku nggak mau main sama Kak Elisa lagi, yang sok tahu. Kenapa Papa Jack hanya peduli dengan Joy ya? Padahal aku lihat di bengkel Papa Jack banyak sekali alat ciptaan Papa Jack. Papa Jack hanya sayang dengan Joy. Aku tidak mau bermain bersama Joy lagi. Kak Elisa, main sama aku yuk. Gak mau. Loh, ada apa Kak Elisa? Kamu marah sama aku? Selama 3 hari ini, kamu selalu tidak mau bermain sama aku. Bukan urusan kamu, Joy. Aku kan nanya baik-baik. Kenapa kamu ngegas? Kenapa? Gak suka ya? Menurut analisaku, kamu harus sopan sama kakakmu. Tidak boleh membentak aku. Terserah kamu lah. Nih, aku mau tunjukin super glasses. Bagus kan? Gak bagus. Mana? Coba aku lihat. Katanya nggak bagus. Nggak usah lihat lah. Aku mau lihat. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian berantem? Kak Elisa yang mulai duluan, Pak. Gak, kamu duluan. Sudah. Coba kamu cerita dulu, Joy. Jadi gini, Pak. Sudah 3 hari loh. Kak Elisa tidak mau bermain sama aku. Bayangin, Pak. 3 hari loh. Betul itu, Elisa. Iya, Pak. Karena aku sedang males bermain sama Joy. Menurut analisaku, kan boleh-boleh aja toh, Pak. Nih, super glassesmu aku nggak butuh. Makasih, Kakak. Akhirnya. Oke, Joy, kamu main sendiri dulu ya. Papa mau ngobrol sama Kak Elisa. Siapa, Pak Jack? Elisa, what's wrong? It's not you. Tell me, please. Papa Jack lebih sayang sama Joy. Papa Jack tidak peduli denganku. How come? Seminggu yang lalu, Papa Jack selalu bersama dengan Joy. Dan Joy mendapatkan super glasses, sedangkan aku tidak. Jadi menurut analisaku, Papa Jack sayang dengan Joy. Dan aku jadi jengkel dengan Joy. Karena itu, aku malas bermain dengan Joy. Elisa, kamu iri ya dengan Joy. Iya, Pak. Kenapa kamu tidak cerita sama Papa? Papa kasih tahu ya, apa yang kamu pikirkan itu salah. Dan jadinya malah kamu jengkel sama Joy. Kasian dong si Joy, dia kan gak salah. Elisa, sudah pasti Papa sayang sama kamu. Kemarin itu Papa sedang mendidik Joy dan memberikan super glasses untuk memperlengkapi dia. Jadi bukan karena Papa lebih sayang dengan Joy. Kalau Papa beneran sayang dengan Elisa,
Kenapa hanya Joy yang mendapatkan super glasses? Siapa bilang papa nggak buat untuk kamu juga? Ups, maafin Elisa ya, Pak. Gara-gara Elisa merasa benar dan sudah berlaku jahat dengan Joy. Maafin Elisa ya, Pak. Elisa nyesel, Pak, karena sudah berlaku jahat dengan Joy. Iya Elisa, sekarang kamu sudah sadar dan mengakui kesalahanmu. Nanti minta maaf juga ya dengan Joy. Iya pasti, Pak. Elisa nggak mau mengulangi lagi kesalahan Elisa. Nah, sekarang kamu ikutan papa aja ke bengkel ya. Asik! Elisa, kemari. Papa pakaikan ya. Apa ini, Pak? Bentuknya keren sekali. Tadi bukannya Papa mau kasih aku super glasses ya? Ini namanya digital calculus. Kalau setiap orang diciptakan berbeda, makanya papa tahu kesukaanmu dan Joy berbeda juga. Jadi papa kasih senjata yang berbeda juga. Dan papa bangga loh sama kamu karena kamu menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi. Oh, thank you so much, Papa. Caranya gimana nih? Nah, ketika kamu mau menganalisa sesuatu, arahkan alat ini ya. Terus kamu pencet tombol proses. Maka semua data dan analisanya akan keluar secara detail. Tidak ada satupun data yang hilang. Wow, keren sekali, Papa Jack. I like it. I really like it. Thank you, Papa Jack. Elisa, pakailah the digital calculus dengan benar ya. Itu pesan papa. Siap, Papa Jack. Tolong aku! Tolong aku! Pagi hari ini kita udah sama-sama tadi ya bersorak-sorai buat Tuhan, kita udah muliakan nama Tuhan, kita juga udah dengerin drama tadi ya Kak, lihat drama juga. Oke, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan mata kita, siapkan seluruh tubuh kita. Pagi hari ini Kamel ajak adik-adik semua kita mau sembah Tuhan. Adik-adik, sembah Tuhan bukan cuma sekedar keluar dari mulut teriak kenceng-kenceng, bukan kayak gitu. Kita mau sama-sama, kita mau tutup mata, kita mau sama-sama nyanyikan dengan pengertian ya. Kita mau keluar dari dalam hati kita sembah Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, jika hari ini kita masih boleh untuk hidup adik-adik. Semuanya kami aja tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih.
muliakan nama Tuhan. Dan ku agungkan namamu, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Mau sama-sama muliakan nama Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan. Oh Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Hari ini kita mau sembah Tuhan. Biar kita mau gunakan mulut kita mau gunakan setiap apapun dalam hidup kita untuk sembah Tuhan. Pagi hari ini kami ajak semua serius, semua matanya ditutup, tangannya diangkat, boleh banget. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik. Kita mau sembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan nama Tuhan. Ku tinggikan namamu Tuhan. Kami ajak sama-sama lebih keras lagi, kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan namamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh. Kita mau sama-sama, kita mau sembah Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami ajak semua tangannya diangkat, semua matanya ditutup. Ku sembah Engkau. Pagi hari ini kita sembah Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan namamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan namamu Tuhan. Ku muliakan namamu. Ku muliakan namamu Tuhan. Kami ajak semuanya, kita mau sama-sama bahasa roh. Semua yang bisa bahasa roh, kami ajak kita bahasa roh pagi hari ini. Untuk semua yang belum bisa, mungkin boleh ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Jika hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Untuk kita sama-sama mengucap syukur untuk satu minggu ini Tuhan boleh kasih kita kesempatan untuk kita sama-sama menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita mau tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan.
kasih Terima kasih untuk kesempatan untuk kesempatan yang Engkau berikan Engkau berikan pagi hari ini. pagi hari ini. Tuhan, Tuhan, layakan kami, layakan kami, layakan hidup kami layakan hidup kami untuk menyembah-Mu. untuk menyembah. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dan penyertaan-Mu satu minggu ini. satu minggu ini. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan setiap firman setiap firman yang daripadamu. yang daripadamu. Urapi telinga kami, Urapi telinga kami, biar apapun biar apapun yang kami dengar kami dengar dapat kami mengerti dapat kami mengerti dan dapat dan dapat bertumbuh subur tumbuh subur dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Sama-sama anak-anak jual yang hebat katakan Amin. Shalom adik-adik Joel Kids, ketemu lagi sama Kak Clarissa nih. Hari ini Kak Clarissa dapat tugas untuk bercerita tentang apa? Pertobatan. Kira-kira adik-adik Joel Kids, pertobatan itu apa ya? Bertobat itu apa ya? Kita tanya dulu ya sama Mbah Google ya. Kita dengerin ya apa ya kata Mbah Google ya. Bertobat adalah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah yang tidak benar di mata Tuhan dan tidak akan mengulanginya. Oh gitu, ternyata kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau itu kan menurut Mbak Google ya. Kalau sekarang kalau menurut Alkitab kita apa ya? Coba yuk kita baca ya. Yeremia 18 ayat 11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Nah itu ya adik-adik ya. Berarti kita bertobat apa? Memperbaiki tingkah laku kita yang salah, tingkah laku kita yang keliru. Jadi tingkah laku yang betul. Oke adik-adik, Kak Klar mau cerita nih tentang salah seorang tokoh Alkitab. Ya, adik-adik mau dengerin kan? Halo Jengklar. long time no see, Ya ampun. Siapa namanya? Siapa? Ayo. Inem. Betul. Wah, bener-bener pinter Waduh, ya tuh. Nam. Ya ampun. Dandanan kamu kok, Nom? Wah. It's style Kak. Wah, Style? Yes. Oke. Style. Pita? Ya, ini bagus kan? Kacamata? Oh, of course beli di Jerman ini Oh, beli di Jerman. Jerman, Oke. guys, Jerman. Tas sampai bawa 2 gini. Oh, Hermes. Oke. Hermes guys, Hermes. Ini nih sendal sama sepatu harus dipakai barengan. Oh, it's style. Oke. John Clark tidak tahu style. Saya ya style sih. Yes, Oke. style. Gini nih adik-adik Joel Kids ya. Ini temennya Kak Klar. Namanya Inem. Oh, bukan Inem? Oh. Loh, kan namanya Inem. Saya sudah ganti nama dong, Jeng. Oh, ganti adik-adik Joel Kids. Iya dong. Panggilnya siapa sih? Keren gini ganti namanya jadi Jeng. Oh, Jeng. Oke. Sudah. Oke. Gini loh, Inem. Kak Klar tuh kan lagi cerita sama adik-adik Joel Kids di rumah. Betul. Ya kan? Yes. Jeng Em ya? Yes. Jeng Em. Correct. Jeng Em, nanti boleh duduk di sana. Oke. Dengerin firmannya Kak Klar. Adik-adik di rumah juga ya, sama ya. Oke? Oke? Of course. Oke, it's Oke ya. It's okay. So, Ini beneran fashion ya? yes, it's fashion, you know. Harajuku. Oh, It's Harajuku style. Oke. Yaudah deh adik-adik Joel Kids, biar Inem duduk dulu, kita lanjutin firmannya ya. Oke, Inem? Oke. Bye. Bye, Jeng. See you later, guys. Bye. Oke deh adik-adik, kita lanjut aja ya ke firman selanjutnya ya. Adik-adik kita kembali ya ke topik ya. Tadi Kak Klar mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab namanya Paulus. Paulus itu sebelum jadi namanya Paulus dia punya satu nama loh adik-adik. Siapa ya kira-kira ya adik-adik Joel Kids tahu nggak? Namanya siapa?
Betul, namanya Saulus. Nah, Saulus ini adik-adik sukanya menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia itu sampai mengirimkan surat kepada pemerintahan imam besar. Dia mengirimkan surat untuk diberikan kuasa menangkap orang-orang laki-laki, perempuan yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh, ketika Saulus jalan ke Damsyik, Saulus mau pergi ke Damsyik nih adik-adik. Ketika jalan di situ ada cahaya yang menerangi Saulus. Dan akhirnya Saulus pun jatuh adik-adik. Ketika itu apa yang didengar sama Saulus adik-adik? Ada dari cahaya itu keluar suara adik-adik. Berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Waduh, Saulus pun ketakutan adik-adik. Dia berkata, siapakah engkau? Tuhan? Dan akhirnya dari cahaya itu mengeluarkan suara lagi adik-adik. Aku Tuhan yang engkau aniaya. Tahu nggak adik-adik habis itu apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus akhirnya nggak bisa melihat adik-adik. Matanya dibutakan. Dia nggak bisa ngelihat. Sampai akhirnya dia harus berjalan sampai digandeng nih sama teman-temannya. Untuk berjalan melanjutkan perjalanannya ke kota Damsyik. Habis itu di Damsyik nih adik-adik, di kota Damsyik ada murid Tuhan Yesus. Namanya Ananias. Ananias juga mendapatkan perintah dari Tuhan adik-adik. Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Ananias diminta sama Tuhan untuk mendoakan Saulus. Akhirnya Ananias tuh mikir adik-adik, loh kan Saulus itu kan orang-orang yang mau menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan ya. Masa aku harus mendoakan ya? Tapi karena Ananias taat melakukan perintah Tuhan, Ananias pun mencari Saulus. Dan akhirnya Ananias bertemu dengan Paulus adik-adik. Waktu itu Ananias mendoakan Saulus. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah 3 hari Saulus tidak bisa melihat, setelah bertemu dengan Ananias, Ananias mendoakan Saulus. Dan akhirnya mata Saulus akhirnya kembali bisa melihat lagi adik-adik. Saulus memberikan dirinya untuk dibaptis dan Saulus mulai hari itu dia bertobat. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ Saulus akhirnya berganti nama menjadi siapa? Yes, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita pertobatan tentang pertobatan siapa? Paulus. Adik-adik, Kak Klar mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak sih ngelakuin kesalahan? Pernah nggak? Kalau Kak Klar pernah sih. Kadang Kak Klar ngelakuin kesalahannya tuh sengaja atau nggak sengaja. Kalau adik-adik di rumah pernah nggak? Pernah ya pastinya ya. Ya sengaja nggak sengaja yang penting kan itu salah ya. Ya kan? Nih misalnya gini nih. Kan adik-adik mungkin kalau berbohong itu ada ini ya. Ada alasannya ya. Nih gini nih, Kak Klar mau kasih tahu. Misalnya gini nih adik misalnya ya. Gini, kan mamanya adik-adik kalau di rumah nih suka masak. Terus adik-adik dikasih nih makanan. Nih ya buat makan siang kamu. Terus ternyata adik-adik gak suka makanannya. Adik-adik gak suka, kok sayurnya banyak banget ya mah? Aku daripada aku dimarahin sama mamaku, mendingan aku buang aja sayurnya. Tapi nanti ketika mama tanya sama aku bakalan bilang, enggak kok, habis. Daripada mama nanti marah-marah, kan mendingan aku bohong ya. Ayo ada gak yang kayak gitu? Hah? Ada? Ya tapi kan itu adik-adik buat kebaikan. Enggak lah adik-adik, namanya juga bohong. Ayo pernah dengar gak lagu? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, tetap aja kan adik-adik, bohong mau alasannya apa demi kebaikan atau apapun, tetap aja kan, salah kan. Anak Tuhan gak boleh bohong kan? Iya, hari ini kita mau belajar ya kayak Paulus ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau bertobat, kita mau mengakui dosa kita. Nah, duduk ya yang tenang. Inem, kamu duduk yang tenang ya. Ya, dengerin lu ya apa yang Kak Klar dengerin ya. Dengerin lu ya apa yang Kak Klar katain ya. Kak Klar ceritain ya. Dengerin? Oke, sip. Waduh Jengklar. Halo, Ya ampun. Gimana toh? Jebulane aku ki salah yo. Salah, Iki keliru. dudu fashion iki jenenge yo. Baru It's not fashion. not fashion. Yes. Keliru ndak toh adik-adik? Keliru ndak toh? Ya fashion iya. sih fashion ya adik-adik ya. Tapi tuh lihat, Inem masa pakai sendal sama sepatu Ya. dipakai barengan. Yes. Terus tasnya Inem pakai dua-duaan tas buat apa ya adik-adik ya? Aduh duh. Sajane Gimana? Nem? Sebenere aku ki ketok pengen pamer ngono lho Kak. Pengen Ternyata pamer, mau ini pamer. pamer Kak Klar. Oh mau pamer. Soalnya toh Jeng, Heeh. aku baru beli iki Kak. Oh baru beli ini, Jeng. Oh pantes. Iya. Terus ini juga berarti mau Iya, pamer. Ini baru beli semua ini terus aku bingung mau pamer kemana. Yo tak Pantes. pakai semua. Oh gitu. Iya. Ya udah. Ya aku salah Jengklar ya ampun. Iya. Jebulane koyo seperti ini tuh salah Jeng. Tidak sesuai. Tidak gini. sesuai. Bener ya adik-adik ya. Kalau kita mau fashion juga harus yang benar ya adik-adik. Nggak cuman gini. Tapi ternyata adik-adik, Inem ternyata mau pamer. Iya salah itu ya Salah Jeng ternyata ya Jeng Tapi ya. dan dengerin firman. Berarti sudah ya. Berarti tahu ya kalau Inem salah ya. Iya saya tahu ya Jeng. Oke, ya Maaf udah. ya Jeng Nggak ya. apa-apa. Tadi malah pamer aku Jeng. Nggak apa-apa ya adik-adik JL Kids ya. Yang penting Inem sudah tahu kalau apa yang dipikirkan kalau fashion kayak gini ternyata salah. Biar Inem ini nggak dilihat aneh sama temen-temennya. Bener nggak adik-adik? Betul. Betul. Maaf juga ya adik-adik ya. Nah, Jeng Nem nih malah mau pamer ini. Maaf ya itu salah. Nggak boleh ditiru. Nggak apa-apa. Habis ini ganti baju yang bener. Sepatunya ya dipakai yang sama. Sendalnya dipakai yang sama. Oke, Jeng. Oke. Jeng. Oke. Thank you ya Jeng. Saya lanjut lagi. Oke. Goodbye. Bye. Bye-bye. Nah adik-adik, tadi ceritanya Inem ya. Oke deh. Oke adik-adik JL Kids, kita mau lanjut ya. Kita mau lanjut belajar tentang bertobat. Nah, langkah yang pertama apa sih adik-adik yang harus kita lakukan kalau kita mau bertobat? Oke, yang pertama itu kita harus sadar kalau kita melakukan kesalahan. Terus kita mengaku dengan mulut kita kalau kita melakukan kesalahan. Nih, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kak Klar bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ianya siapa yo? Ianya siapa? Betul, pastinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa kita. Tapi yang pertama kita harus sadar dulu nih adik-adik. Sadar itu gimana sih? Gini loh, sadar itu ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan salah, ya kita harus mengiyakan kalau kita tuh melakukan kesalahan. Terus yang kedua itu berarti kita harus mengakui dengan mulut kita. Nggak cuman di dalam hati aja, cuman ngomong, aku salah ya, oke aku salah. Nggak cuman gitu adik-adik, tapi kita mengakui dengan mulut kita kalau kita melakukan kesalahan. Nih contohnya gini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pernah nggak, kalau dulu sih Kak Klar waktu zaman Kak Klar sekolah, Kak Klar tuh pernah adik-adik ngumpetin nilainya Kak Klar yang jelek. Habis ya kayak tadi sih alasannya biar mama papanya Kak Klar tuh nggak ketahuan, nggak ngerti kalau nilainya Kak Klar itu jelek.
Tapi ketika kebenaran terungkap adik-adik, ketika mamanya Kak Klar ngambil rapot, akhirnya tahu dong ya, kan rapot nggak mungkin bohong ya. Rapot kan menunjukkan hasil nilai-nilainya Kak Klar. Akhirnya kebenaran terungkap adik-adik. Dan mamanya Kak Klar tahu kalau Kak Klar selama ini bohong. Kak Klar ngumpetin nilai-nilainya Kak Klar yang jelek. Nah, di situ kalau adik-adik yang seperti kayak gitu, ngelakuin kesalahan kayak gitu, yang pertama kita harus sadar dulu. Kak Klar harus menyadari apa yang Kak Klar lakukan itu salah. Yang Kak Klar lakuin itu berbohong sama mamanya Kak Klar. Terus setelah Kak Klar dimarahin, pasti dong ya dimarahin ya. Orang Kak Klar ngelakuin kesalahan, Kak Klar harus ngakuin. Adik-adik juga kalau adik-adik ngelakuin kesalahan, adik-adik juga ya harus ngomong kalau kita melakukan kesalahan. Kita harus ngomong adik-adik. Nih misalnya kalau adik-adik ngelakuin kesalahan di rumah, berarti adik-adik harus ngomong sama mama, sama papa. Atau sama mungkin kalau yang tinggal di rumah sama opa omanya juga boleh ngomong sama opa omanya. Nanti kalau ngelakuin kesalahannya di sekolah, ngomong sama siapa? Ya ngomong sama gurunya, ngomong kalau aku ngelakuin kesalahan. Bisa juga ngomong sama kakak sekolah minggu kalau ngelakuin kesalahan. Terus kalau ada pendetanya di gereja juga boleh ngomong kalau ngelakuin kesalahan. Itu yang namanya menyadari kalau kita salah dan kita mengakui dengan mulut kita. Nah kadang sih memang sih adik-adik, kita kadang pernah ya adik-adik melakukan kesalahan, kita nganggep itu yang kita lakuin itu benar. Tapi ternyata setelah kebenarannya terungkap, ternyata apa adik-adik? Ternyata yang kita lakukan itu salah. Nah itu ya, kalau adik-adik sudah sadar, adik-adik sudah tahu kebenarannya kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik cepat sadar dan adik-adik mengakui ya. Oke, nih yang kedua setelah adik-adik mengakui dan adik-adik sudah sadar kalau adik-adik melakukan kesalahan, kita harus minta pengampunan. Nah minta pengampunannya kepada siapa sih? Minta pengampunannya kalau Kak Klar bilang sih kedua orang nih, kedua sisi. Siapa ya yang pertama? Yang pertama kita minta maafnya sama siapa yang kita jahati. Misal adik-adik berantem di rumah sama adiknya apa kakaknya, minta maafnya ke siapa? Betul, minta maafnya pasti ke kakak atau ke adik. Atau di sekolah, nggak sengaja nih adik-adik mukul temennya. Itu kan melakukan kesalahan toh? Nah, adik-adik juga harus minta maaf sama temennya. Terus kalau nggak taat sama guru, dibilangin, kamu harus minta tolong ya, Bu Guru ambilin buku di ruangan Bu Guru. Tapi ternyata nggak diambilin, nggak taat. Nah, minta maaf dong sama Ibu Guru. Kalau ngelakuin kesalahan sama papa mama juga minta maaf. Dan yang kedua, paling penting nih adik-adik, minta maafnya sama siapa? Yang punya hidup kita siapa? Betul, sama Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak sih? Tuhan Yesus tuh sudah nebus dosa kita loh. Makanya kita tuh harus minta maaf sama Tuhan Yesus kalau kita ngelakuin kesalahan ya. Menebus dosa kita, menebus hidup kita tuh gimana sih Kak? Tandanya Tuhan Yesus itu sudah membayar hidup kita. Nih, contohnya ya adik-adik ya. Contohnya ya. Wow. Kak Klar tadi ke toko mainan, terus ada mainan baru nih adik-adik. Tapi gimana ya biar mainan ini jadi miliknya Kak Klar ya? Bagus sih. Iya dong, pastinya kita harus membayar nih biar mainan ini bisa jadi miliknya Kak Klar. Oke, kita bayar ya. Nah, adik-adik, ini nih gini. Tadi kan ceritanya Kak Klar sudah punya mainan baru, dengan Kak Klar bayar, Kak Klar bisa dapetin mainannya itu ya. Jadi mainannya jadi miliknya Kak Klar. Sama adik-adik, kayak hidup kita nih. Ketika kita jatuh dalam dosa, hubungan kita kan sama Tuhan jadi jauh ya. Ya enggak? Nah, di situ Tuhan membayar kita dengan apa? Sip.
keren banget adik-adik berarti tahu ya. Dengan wafat di kayu salib mengorbankan nyawanya. Mahal banget ya Tuhan membayar kita ya adik-adik ya. Akhirnya apa? Kita ini setelah Tuhan menebus dosa kita, Tuhan menebus hidup kita, akhirnya kita dekat lagi sama Tuhan. Dan hidup kita, hidupnya Kak Klar, hidupnya adik-adik Joel Kids, hidupnya Papa Mama Joel, adik-adik Joel Kids, miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Maka itu, tadi kan Kak Klar bilang, kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik juga harus yang paling penting. Loh, sampai Kak Klar garis bawah itu, harus paling penting. Wah, berarti penting banget nih. Adik-adik harus minta maafnya kepada siapa? Betul, kita minta pengampunan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membayar hidup kita, adik-adik. Tuhan sudah membayar mahal banget. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan, kita nggak minta maaf sama Tuhan Yesus. Yang ada nanti Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus merasa kalau hidupnya kita ini sudah dibayar, tapi adik-adik melakukan kesalahan terus. Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf sama orang yang kita salahi dan minta maaf sama Tuhan Yesus. Kan tadi di ayat sebelumnya yang Kak Klar katakan, kan dikatakan apa? Ia adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Jadi adik-adik jangan pernah takut mengakui kesalahan adik-adik sama Tuhan Yesus dan minta pengampunan. Oke? Nah, terus nih adik-adik, yang ketiga nih adik-adik yang paling penting. Ketika kita sudah minta maaf, ketika kita sudah mengakui apa kesalahan kita, paling penting nih adik-adik, supaya kita tuh nggak jatuh lagi dalam dosa, ngulangin lagi kesalahan. Tadi kan pertama-tama Kak Klar bilang apa, bertobat itu apa? Punya janji, kalau sudah bertobat nggak mau mengulanginya lagi. Nah ini nih adik-adik yang paling penting nih, jangan sampai ketika kita sudah tahu mana yang benar, tapi kita ngulangin lagi kesalahan, kita ngelakuin lagi dosa. Nggak boleh ya, no ya, adik-adik Joel Kids nggak boleh. Nih yang paling penting nih, yang paling penting yang terakhir, langkah ketiga yang terakhir. Yaitu apa? Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk menuntun hidup kita, untuk memimpin langkah kita, untuk memimpin apapun yang kita lakukan. Apa adik-adik? Iya, kita berdoa. Kita minta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita. Tiap pagi adik-adik berdoa. Berdoa enggak? Pastinya ya berdoa ya. Iya, kita minta Tuhan Yesus pimpin langkah kita Tuhan. Supaya aku enggak ngelakuin sesuatu yang salah. Aku tahu minta sama Tuhan, minta Roh Kudus buat hadir di tengah-tengah kita adik-adik. Supaya kita tahu nih adik-adik, mana nih yang harus kita lakukan, mana yang kita nggak boleh lakuin. Supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita selalu membuat Tuhan Yesus disukakan. Nih, Kak Klar punya cerita nih adik-adik. Ketika adik-adik ini misalnya ada di satu kumpulan, ada temennya adik-adik yang ngajakin, kau enggak nih apa? Ngajakin apa? Ngerokok. Boleh nggak sih adik-adik ngerokok tuh? Nggak boleh ya pastinya ya. Ya emang sih di Alkitab tuh nggak ada tulisan dilarang merokok. Nggak ada. Tapi adik-adik tahu kan? Kalau ngerokok itu nggak baik buat badan kita. Sampai di bungkusnya rokok aja ada tulisannya, tidak baik untuk kesehatan. Berarti nggak baik dong buat tubuh kita kan? Nah tadi kan sudah dikatakan kalau tubuh kita ini milik siapa? Tuhan Yesus, milik Tuhan. Tubuh kita ini baitnya Tuhan. Berarti boleh nggak kalau buat baitnya Tuhan ini jadi rusak, jadi banyak penyakit? Nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Nah terus kalau ada yang nawarin buat cobalah satu aja, kamu kan nggak pernah nyoba.
Boleh satu. Boleh nggak? Mau nggak? Katakan tidak ya adik-adik ya. Nggak boleh, nggak mau. Terus tapi adik-adik, kalau adik-adik terus ada di situ, adik-adik kan sudah tahu nih. Adik-adik sudah dengar firman, adik-adik sudah tahu ceritanya kalau ngerokok itu nggak dibolehin. Tapi kalau adik-adik terus ada di situ, adik-adik nggak berani ngambil keputusan, lama-kelamaan pasti adik-adik nanti juga ikut nih masuk nyobain ngerokok, ya enggak? Itu fungsinya, kenapa kita harus minta sama Tuhan yang mimpin hidup kita. Biar Tuhan tuh yang terus ngajarin kita nih adik-adik, yang terus memimpin kita. Biar Tuhan tuh yang selalu ngingetin kita, supaya kita enggak ikut terjerumus, kita enggak ikut masuk melakukan kesalahan. Kalau gitu, adik-adik kan punya Tuhan, adik-adik kan sudah diingetin sama Tuhan. Adik-adik harus berani meninggalkan teman adik-adik yang mau ngajakin adik-adik melakukan kesalahan. Tapi Kak, nanti kalau aku ninggalin temanku, aku nggak punya teman lagi dong. Aku sedih, aku pergi sama siapa nanti, aku nggak kemana-mana, aku nggak punya teman. Jangan salah, ketika adik-adik mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup adik-adik semua Joel Kids di sini, Tuhan ada dan Tuhan pasti akan memberikan teman yang lebih keren, teman yang lebih baik, dan Tuhan akan memberikan sukacita. Dan Tuhan gak pernah ngizinin anak-anaknya itu merasakan kesepian. Ya, oke ya adik-adik ya. Jadi yang paling penting ketika kita sudah mengakui, kita sudah sadar kalau kita salah, kita juga sudah meminta pengampunan sama Tuhan, kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita supaya Tuhan yang mimpin hidup kita. Kita nggak ngelakuin yang salah lagi. Oke? Oke adik-adik, kita sudah belajar tentang bertobat ya. Tadi kita juga udah belajar tentang bagaimana Paulus bertobat ya adik-adik ya. Dan akhirnya Paulus menjadi pelayannya Tuhan yang luar biasa. Sampai-sampai adik-adik, kalau adik-adik tahu di kejadian Kak Klar salah ngomong. Di perjanjian, iya betul. Di perjanjian baru, setengah dari perjanjian baru menceritakan bagaimana Paulus melayani Tuhan, menceritakan kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tadi kita juga udah belajar ya tentang si Inem nih, yang dia mikir kalau apa yang dia pakai itu benar, tapi ternyata keliru. Betul sekali. Yuk adik-adik, sekarang kita mau minta sama Tuhan, kita mau terus menyerahkan hidup kita mau undang Tuhan untuk hadir, yang memimpin hidup kita. Biarkan kita terus berjalan sama Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kita mau melakukannya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya Rayana Shi, Kiara Layana Syukur Layana Ya Karalayana Shikir Ya Ralayana Shikir. Ya Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau Joel Kids, seperti lagu ini dikatakan, kita bisa loh menerima kebenaran itu dari mana adik-adik? Dengan kita mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan firman adik-adik, seperti dikatakan,
kalau firman itu akan membebaskan kita, memerdekakan kita. Dari apa? Ya dari dosa, dari kesalahan. Makanya adik-adik, ketika ada firman yang dinyatakan, jangan pernah bosan-bosan ya adik-adik untuk mendengarkan firman. Karena di situ kita akan memperoleh kebenaran yang membebaskan kita dari dosa dan kesalahan. Kakak mau aja adik-adik untuk menyanyikan lagu ini. Kakak mau aja adik-adik mengulang lagu ini dari awal. Bersihkan hatiku Tuhan. Katakan semuanya dengan firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa. Buat hari ini Tuhan, kami mendengarkan satu firman kebenaran-Mu lagi Tuhan. Buat kami bisa Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar lagi Tuhan untuk mengakui kesalahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengundang Engkau lagi Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau tempat kami bisa berpegang Tuhan. Tempat kami mengandalkan Tuhan. Dan tempat kami bisa percaya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami sangat butuh Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semakin banyak dunia menawarkan hal yang aneh-aneh Tuhan. Kami harus paham Tuhan, apa yang benar, apa yang salah Tuhan. Dan dari mana kami tahu Tuhan, hanya dari Engkau Tuhan. Kami mengetahui kebenaran itu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu menjagai kami Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu memimpin langkah kami Tuhan. Kami minta Tuhan kepadamu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu Tuhan dari tangan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Itulah kerinduanku, menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Yes Bapa, biarkan hidup kami Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan dari hidup kami Tuhan, kami bisa Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di hidup anak-anak-Mu Joel Kids Tuhan, ada terang dan ada garam Tuhan. Ketika mereka berada di lingkungannya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat Tuhan. Mereka bisa menjadi contoh Tuhan. Ketika mereka belajar Tuhan untuk bertobat Tuhan. Ketika mereka belajar untuk mengakui kesalahan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga bekerja Tuhan. Dan teman-teman yang melihat anak-anak-Mu bertobat Tuhan,
teman-teman juga akan ikut bertobat Tuhan. Dan akan terjadi pemulihan di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Dan hati-Mu yang disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Bekerjalah Tuhan di hidup kami, pegang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hola! Shalom Joel Kids! My name is Te Amo! Then you will know the truth and the truth will set you free! Are you ready guys? Loh, kok gelap sih? Ada apa ini? Hah? Te Amo gak mau tinggal di sini ah? Aduh, hah? Te Amo bawa lampu. Asyik! Te Amo berpindah dari gelap ke terang. Adik-adik Joel Kids, kira-kira enak gak ya tinggal dalam kegelapan? Gak enak ya, semuanya gelap dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, kalian mau keluar dari kegelapan dan pindah ke terang? Mau kan? Nah, caranya adalah dengan bertobat. Joel Kids, sama-sama cari ayatnya di Alkitab ya. Te Amo. Joel Kids, kita baca sama-sama ya. Yeremia 18 ayat 11b. Bunyinya, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. Dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Joel Kids, kita baca sama-sama ya. Yeremia 18 ayat 11b. Bunyinya, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. Dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Joel Kids, kita perlu minta ampun sama Tuhan Yesus setiap hari. Dan Tuhan Yesus pasti mengampuni kita asal kita bertobat. Sampai jumpa lagi Joel Kids. Gracias. Dah. Everywhere you go, everywhere you are, let's pray for our nation. Nah adik-adik, hari-hari ini kita sedang mendengar berita yang lagi terjadi adik-adik. Ada perang antara negara Rusia dan negara Ukraina. Kita nggak tahu adik-adik siapa yang benar, siapa yang salah. Karena mereka merasa semuanya benar. Tapi di sana adik-adik, semua anak-anak Tuhan, mereka lagi tersiksa, mereka lagi ketakutan karena perang. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang di sana. Kita percaya, biarkan lewat doa kita, biarkan terjadi shalom. Biarkan kita percaya shalom Tuhan yang memenuhi setiap hidup mereka. Tidak ada yang merasa takut. Yuk hari ini mari kita berdoa, biarkan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap hidup mereka. Amin adik-adik. Shalom. Mari katakan shalom. 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 Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penuh shalom. Doa buat damai, doa buat damai di bangsa-bangsa. Doa buat damai di bangsa-bangsa. Doa buat damai di bangsa-bangsa. Bangsa penuh shalom. Shalom. Shalom.
ada perdamaian Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan kedamaian-Mu itu yang turun atas setiap hidup mereka Tuhan. Biarkan tidak ada setiap hidup mereka yang khawatir Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ada Jehovah Shalom yang bertata atas setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan ada perdamaian yang daripada Engkau yang turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom-Mu turun Tuhan. Shalom, 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 shalom. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penuh shalom. Sama-sama katakan shalom, shalom. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan shalom yang daripada Engkau itu yang turun dalam setiap hati mereka masing-masing Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, jika shalom-Mu yang memenuhi setiap hidup mereka, maka tidak ada satupun kekhawatiran, tidak ada satupun perpecahan yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kedamaian-Mu itu yang turun dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua rencana-rencana si jahat yang menimbulkan perang, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarkan rencana yang daripada Tuhan saja Tuhan yang terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Shalom-Mu turun Tuhan. Bangsa penuh shalom. Shalom, shalom. Ini doa kami Tuhan. Shalom, 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 shalom. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penuh shalom. Shalom, shalom. Hari ini Kau yang dengar Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Kau yang dengar setiap doa kami Tuhan. Biarkan ada kedamaian yang daripada Engkau saja Tuhan, yang memerintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penuh shalom. Bangsa-bangsa penuh shalom. Dan kami percaya Tuhan, biarkan shalom-Mu turun atas setiap hidup mereka masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan rencana-Mu saja Tuhan yang terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Oke adik-adik Joel Kids, kita sudah selesai kebaktian hari ini. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah ikut menyanyikan kita pujian dan penyembahan buat Tuhan. Nah, kita mau mengakhiri kebaktian kita hari ini ya adik-adik. Adik-adik semua Joel Kids bersuka cita? Pastinya dong. Yuk kita mau sama-sama berdoa, kita mau minta berkat yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama kami mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menurunkan berkat-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terus berikan kami kesehatan Tuhan, berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan Kau yang berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik Joel Kids Tuhan. Engkau yang pegang terus Tuhan adik-adik Joel Kids, masa depan adik-adik Joel Kids Tuhan. Keluarga adik-adik Joel Kids Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit dan kami dijauhkan dari segala mara bahaya, roh maut, roh kecelakaan dan apapun yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau minta terus Tuhan, biarkan Engkau yang memimpin langkah kami. Haleluya, amin. Dadah. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya Dede Joel Kids. Bye.